Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Arni Nadila Irza Putri dan teman saya Fadilah Hanafiah. Kita dari Tadris Matematika kelas B akan belajar tentang subbab persamaan diferensial. Are you ready? Kita akan mengetahui tujuan sekaligus contohnya. Persamaan diferensial eksak. Adapun tujuan mempelajari materi pada bab ini adalah diharapkan mahasiswa mampu yang pertama memahami pengertian persamaan diferensial eksak, yang kedua memahami penyelesaian persamaan diferensial eksak. Mari kita ke contoh soal persamaan diferensial eksak. Contoh, tentukan penyelesaian persamaan diferensial dalam kurung y min 3x kuadrat dx min dalam kurung 4y min x dy sama dengan 0. Jawab. Yang pertama, y min 3x kuadrat dy min 4y min x dy sama dengan 0. Itu menjadi persamaan A. Dari persamaan A di atas dapat diketahui nilai n dan dapat ditentukan turunannya, yaitu sebagai berikut. Kita mempunyai n, yaitu yang pertama y min 3x kuadrat, yaitu du n per du y. Berarti kita fokus dengan du y. Y nya di sini berapa? 1. Nah, selanjutnya yang kedua, kita mempunyai min 4y per x. Maka di sini kita mempunyai n sama dengan min dalam kurung 4y min x du n per du y du x. Maka kita sama seperti di atas fokus dengan x nya, berarti x nya di sini 1, di sini n nya, di sini n nya. Maka persamaan A adalah eksak. Berarti ini eksak. Misal penyelesaian persamaan diferensial eksak adalah U dalam kurung Y, X, Y sama dengan C. C yaitu persamaan B. Maka U dalam kurung X, Y sama dengan integral M X, Y dx plus P dalam kurung Y. Kita tulis ulang, sama dengan integral M yang pertama tadi ini Y min 3x pangkat 2 dx plus P dalam kurung Y. U x, y sama dengan xy min x kubik plus P dalam kurung y, itu menjadi persamaan C. Persamaan C diferensialkan terhadap y, maka du U per du x sama dengan x plus P aksen y. Du U per du x sama dengan n sama dengan x plus P aksen y. N nya tadi kan x min 4y, gini min 4xy sama dengan x plus P aksen y. P aksen y sama dengan min 4x min 4y, min 4y. P sama dengan min integral 4y dy sama dengan min 2y pangkat kuadrat plus c. Kenapa? Kita sebelum mau mengintegralin itu kita harus menyamakan dulu y dengan y. P y sama dengan min 2y kuadrat plus c, itu menjadi persamaan D.
Dari persamaan B dan D disubstitusikan ke persamaan C menjadi UX, Y sama dengan XY min X pangkat X kubik min 2Y kuadrat plus C. C sama dengan XY min X kubik min 2Y kuadrat plus C. Maka penyelesaian dari persamaan A 2Y kuadrat min XY plus X kuadrat plus C. Nih, maka persamaan diingatkan kembali perbedaan antara esa dan tidak esa. Nah, kita mempunyai y min 3x kuadrat dx min 4y min x dy sama dengan 0. M sama dengan y min 3x kuadrat, berarti ini ya sama dengan 2n per 2y sama dengan 1. Berarti kita seperti yang awal fokus dengan y. Yang kedua, m sama dengan min 4y min s, berarti yang ini 2n per 2x sama dengan 1. Ini kan sama-sama 1, maka persamaan A ini adalah ini ya, ini yang kedua, kita mempunyai 5y min 3x kuadrat dy min 4y min 7x dy sama dengan 0. 5 ini m sama dengan 5y min x kuadrat, ini menjadi n 2n per 2y sama dengan 5. Tambah 5 karena dy itu adalah 5. M sama dengan min 4y min 7x, yang ini berarti ya. Sementara n 2n per dx sama dengan 7. Kenapa 7? Karena dx nya itu adalah 7. Ini kembali. Yang pertama, persamaan diferensial esa merupakan persamaan diferensial yang berbentuk n x, y dx plus x min y sama dengan 0 dan memenuhi 2n per 2y sama dengan 2n per 2x. Yang kedua, jika suatu persamaan diferensial adalah esak, maka persamaan diferensial tersebut diselesaikan secara langkah-langkah menyelesaikan persamaan diferensial esak, seperti contoh yang pertama tadi, seperti ini ya. Seperti ini, jika dia persamaan tidak esak, itu hanya menyelesaikan hanya sampai sini saja. Jika itu adalah persamaan esak, diferensial esak, itu harus menyelesaikan seperti contoh ini. Baik, contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Hana, yaitu contoh soal faktor integrasi yang berhubungan dengan diferensial esak, tetapi yang berbentuk non esak atau seperti tidak esak. Jadi diferensial tidak esak atau non esak itu diselesaikan dengan faktor integrasi yang akan dijelaskan Kak Hana. Selanjutnya, kepada Kak Fadilah Hanafiah, saya persilahkan. Next, Are you ready? Kita akan mengetahui tujuan sekaligus contohnya. Faktor integrasi. Adapun tujuan mempelajari materi pada bab ini adalah diharapkan mahasiswa mampu mengubah persamaan diferensial non-esak menjadi persamaan diferensial esak dengan mencari faktor integrasi. Mari kita ke contoh soal faktor integrasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh faktor integrasi, yaitu tentukan faktor integrasi dari persamaan diferensial berikut ini.
1 plus X per Y dx ditambah X per Y plus 1 dy sama dengan 0. Penyelesaiannya dari persamaan berikut ini yaitu 1 plus X per Y dx ditambah 1 per Y plus 1 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kan kita sudah mengetahui nih bahwa M-nya yaitu 1 plus X per Y, ini M-nya. Dan untuk N-nya kita sudah mengetahui bahwa N-nya itu X per Y ditambah 1. Ini N, ini untuk N-nya. M, ini N. Nah, karena persamaan ini itu bukan persamaan diferensial eksak, karena kan kita mau mencari apakah persamaan ini diferensial eksak atau bukan. Karena ini bukan, maka kita cari faktor integrasinya. Faktor integrasinya itu kan 2m per 2x tidak sama dengan 2n per 2x. Nah, karena 2m per 2y tidak sama dengan 2n per 2x, maka persamaan ini itu belum menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, untuk mencari persamaan diferensial eksaknya, kita misalkan cari faktor integrasinya terhadap y dulu. Terhadap y, maka 2n per 2x min 2m per 2y sama dengan 1 per y ditambah x per y kuadrat sama dengan 1 plus x kuadrat. Fy sama dengan e 2n per 2x min 2m per 2y per m dy. Nah, untuk mencari ini kita masukkan hasil sebelumnya. Nah, sebelumnya itu kita sudah mendapatkan 2m per 2x sama dengan 1 per y. Untuk 2m per 2y-nya, ini kita menghasilkan min x per y kuadrat. Nah, untuk m-nya, m ini kita dapatkan hasil yaitu 1 plus x per y. Hasil dari M-nya. Nah, selanjutnya sehingga ini kita dapatkan 2n per 2x min 2m per 2y per m, yaitu dimasukkan 2n per 2y nya itu 1 per y ditambah 2m per 2y nya itu x per y kuadrat, m-nya itu per 1 ditambah x per y sama dengan hasilnya 1 per y dikali 1 ditambah x per y per 1 plus x per y, maka hasilnya yaitu 1 per y. Nah, untuk faktor integrasi bersamanya, kalau ini kan tadi y, yang ini. Kalau ini faktor integrasi bersama yaitu Fy sama dengan E integral dari integral 1 per Y plus X per Y dy sama dengan 1 per Y ditambah X per Y kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Sederhanakan. Maka kan Y-nya itu 1 plus X per Y. Ini. Nah, ini kan untuk faktor integrasi bersamanya. Yang tadi di atas itu kan faktor integrasi untuk Y. Kalau ini untuk faktor integrasi untuk Ucapkan terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.